Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kurang lebih 5 menit ke depan, saya akan coba mempresentasikan salah satu bisnis saya dan tim, yaitu Selondok Nona, di mana presentasi ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas besar kedua kewirausahaan. Ya, Selondok Nona memiliki slogan ngemil kriuk gak bikin gemuk. Selondok Nona terbuat dari singkong yang diberi racikan bumbu dari sayuran dan rempah pilihan. Memiliki 4 varian rasa. Yang pertama adalah cabai hijau, kedua ada cabai merah, ketiga jeruk dan jagung. Untuk nomor purpose-nya sendiri adalah ada 3. Yang pertama dream, itu impian kita. Dengan kita Selondok Nona mempunyai impian ingin merubah makanan khas daerah, yaitu selondok tadi, menjadi makanan kelas dunia. Dengan trigger ingin merubah kebiasaan orang Indonesia yang sangat bangga dengan makanan internasional yang kebanyakan adalah makanan cepat saji dan itu tidak bagus untuk kesehatan. Sedangkan target kita sendiri adalah dari target omsetnya dalam setahun kita mentargetkan 100 juta. Untuk profitnya sendiri 90 juta. Namun realisasinya yang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun, itu dalam setahun kita hanya mendapatkan omset 46.692.000 dan realisasi profitnya 33.066.000. Untuk Selondok Nona ini memiliki sasaran pelanggan, yaitu pertama untuk spesifik targetnya sendiri adalah pecinta kuliner makanan ringan, yang dimana bila dilihat dari sekitaran umur, yaitu umur sekitar 15 sampai 20 tahun, yaitu ada untuk para pelajar, mahasiswa dan masyarakat Indonesia tentunya. Yang ketiga adalah yang memiliki hobi traveling, karena ketika jalan-jalan selalu dengan budaya orang Indonesia selalu ingin ada cemilan di kantongnya. Dan yang ketiga adalah sebagai oleh-oleh khas Bandung. Untuk target jangkauan penjualan, yaitu mencakup seluruh wilayah Indonesia, khususnya di kota-kota besar, karena ini adalah makanan daerah yang ingin kita jual ke kota-kota besar dan seluruh dunia tentunya. Untuk target pasar pertama yang akan dilakukan adalah di Bandung. Kenapa? Karena Bandung adalah sebagai kota kelahiran Selondok Nona ini. Untuk visioner pelanggan, kita ada 3 poin utama. Pertama ada proses pencarian produk, kedua ada hal yang membuat kecewa, dan ketiga ada kekecewaan yang tidak akan terjadi di Selondok Nona. Untuk proses pencarian produk, kita akan melakukan beberapa kegiatan yang pasti untuk menarik pelanggan, yaitu melakukan diskon dan bonus yang menarik dengan display produk yang kece, logo dan kartu nama yang unik, menampilkan testimoni konsumen yang lain untuk menampilkan testimoni konsumen yang lain. Yang terakhir adalah mengatasi ulasan atau masukan yang negatif. Tujuannya untuk meningkatkan terus kualitas dari Selondok Nona ini. Hal yang membuat kecewa, pertama adalah kualitas produk yang di bawah standar, pelayanan pelanggan yang buruk, kenaikan harga yang tajam tanpa etika, tidak memberikan jaminan keamanan untuk produknya, dan membohongi pelanggan. Untuk kecewaan yang tidak akan terjadi di Selondok Nona, kami pastikan untuk menerima keluhan dengan baik, menunjukkan empati dan komunikasi yang baik, sesegera tangani komplain dengan cepat, memberikan garansi dan tidak mengulangi kesalahan. Untuk kekecewaan dan harapan, untuk kekecewaan
pelanggan yang pertama, kualitas produk di bawah standar bisa diselesaikan dengan selalu memperhatikan kualitas sebelum melakukan pengiriman pelanggan, yaitu dilakukan pengecekan kembali. Jadi ada double check sebelum dilakukan pengiriman. Kedua ada pelayanan pelanggan yang buruk, bisa diperbaiki dengan meningkatkan kualitas layanan dan menampung semua masukan pelanggan. Yang ketiga adalah tidak memberikan jaminan keamanan untuk produknya. Kami selalu memberikan fasilitas dengan istilah tukar guling, di mana jika produk kami yang sampai dalam keadaan rusak bisa tukar kembali secara gratis. Oke, untuk harapan pelanggan, pertama adalah terima keluhan dengan baik, menunjukkan empati dan komunikasi yang baik. Ketiga, segera tangani komplain dengan cepat. Oke, untuk informasi produknya, apa sih itu Sondok Nona? Yang sudah dijelaskan di awal, Sondok Nona adalah bergerak di bidang makanan, yaitu berjualan sondok. Ya, sondok adalah suatu makanan ringan yang terbuat dari singkong. Dan produk sondok ini saya beri nama Sondok Nona, yang dimana kami memiliki 4 rasa, yaitu cabai, jagung, cabai merah, dan jeruk. Ide kemunculan Sondok Nona ini berawal dari diskusi ringan bersama rekan-rekan kami, yang dimana melihat salah satu bisnis yang sudah sangat melejit di kota Bandung, dan kita berinisiatif untuk melakukan dan meniru gaya mereka, yaitu akhirnya kita sepakat berempat untuk melakukan atau mencoba melakukan bisnis Sondok Nona ini. Bagaimana Sondok Nona ini bisa menyelesaikan kebutuhan pelanggan atau memenuhi keinginan pelanggan, di mana ngemil atau mengkonsumsi makanan ringan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Bahkan orang Indonesia itu terbilang lebih banyak hobinya itu mengkonsumsi cemilan daripada makanan berat setiap harinya ya. Sehingga kita melihat potensi yang sangat besar untuk industri makanan ringan ini, Indonesia maupun secara global. Ini dikarenakan semakin meningkatnya frekuensi orang yang ngemil sehari-hari, Sondok Nona hadir dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah apa sih keunggulan dari Sondok Nona ini? Ya, pertama adalah memiliki rasa yang gak membosankan, yaitu ada 4 pilihan rasa. Ada jagung, cabai hijau, cabai merah, dan jeruk. Sesuai selera kalian sendiri bisa pilih. Kedua, ada memiliki desain packaging yang tidak merepotkan, sehingga ketika kita ingin kita buka, ketika kita stop, kita hanya tinggal klik gitu saja untuk tidak membuat Sondok Nona ini cepat alot gitu. Dengan harga perbungkusnya yang sangat murah tentunya, yaitu hanya Rp10.000 saja. Jadi sangat nyesel kalau Anda belum pernah merasakan Sondok Nona. Ya. Selanjutnya adalah hubungan dengan pelanggan. Pertama adalah bagaimana strategi marketing untuk Sondok Nona ini. Ada 3 poin yang sebagai strategi marketing kami. Pertama adalah mengenali pelanggan. Kenapa? Membidik kalangan pecinta kuliner, khususnya makanan daerah. Kedua adalah para mahasiswa yang selalu membutuhkan teman ngemil ketika mereka ingin mengerjakan tugas, nongkrong sama rekan-rekannya, sehingga Sondok Nona ini selalu ada di samping mereka. Kedua adalah melakukan promosi tentunya. Promosi seperti apa? Kita sering menghadiri CFD, Car Free Day, yang di Bandung Dago, untuk membagikan stiker dan tester untuk produk kami ini. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan Sondok Nona kepada konsumen tentunya. Yang ketiga, adalah mengikuti berbagai kegiatan tentang kewirausahaan. Selain untuk menambah relasi, kita juga bisa saling bertukar
informasi sesama pebisnis. Ketiga adalah menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Bagaimana? Yaitu menanyakan testimoni mengenai produk yang kami promosikan, sehingga untuk keluhan-keluhan itu bisa kita atasi dan selalu improve menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oke. Untuk poin kedua adalah bagaimana strategi kita Sonoknona untuk menarik pelanggan. Ada 5 poin. Yang pertama, tentunya kita akan percaya diri menjadi modal utama, karena dengan memiliki kepercayaan diri kita dapat menawarkan produk dengan yakin serta jelas, sehingga calon pelanggan dapat memahami produk yang baik serta mempercayai apa yang ditawarkan. Kedua, menunjukkan keunggulan produk, menunjukkan detail kelebihan produk secara benar dan natural, tidak perlu berlebihan dan menjaga kelebihan, tidak perlu berlebihan dan menjelaskan seperti biasanya. Ini malah membuat calon pembeli tidak curiga, apalagi nada bicara yang provokatif. Ketiga adalah tidak merendahkan produk lain. Perilaku yang merendahkan produk yang lain akan membuat masyarakat menjadi ragu. Banyak pembeli yang akhirnya menjadi tidak yakin dengan keunggulan produk tersebut, yang dimana karena nampak merendahkan produk-produk yang lain, yang mana menyebabkan kurang subjektif. Keempat adalah memberi kesan yang pertama yang bagus. Kesan pertama yang baik juga membuat produk tidak dilupakan. Dengan kata lain, kesan pertama menjadikan ajang pencitraan yang dinilai efektif. Memberi penjelasan terkait produk dengan rinci dan sopan, sehingga pelanggan bisa merasa senang dan memahami keunggulan produk tanpa rasa tertekan. Yang terakhir adalah memberi pelayanan yang baik. Konsumen baru akan merasa senang dan nyaman untuk membeli kembali, dan besar kemungkinan mereka akan mengajak rekan mereka. Maka yang ada yang namanya the power of mouth, yaitu dari mulut ke mulut, sehingga tren Sonoknona ini akan naik. Ya, poin ketiga adalah bagaimana cara kita merespon pelanggan. Ya, semua pertanyaan mengenai order, mengenai delivery, harga dan sebagainya bisa ditanyakan melalui Instagram kami, yaitu di @serondoknona, atau langsung ke WA ke nomor saya, yaitu di 0821 1557 8761, karena kami selalu standby dan fast respon untuk menjawab semua pertanyaan para pelanggan kami. Poin keempat adalah bagaimana caranya jika kita ingin membeli produk. Ya, seperti selanjutnya adalah strategi apa yang akan dilakukan Sonoknona ini untuk menjadikan pelanggannya loyal, yaitu strategi meningkatkan loyalitas. Ada 7 poin yang akan coba saya sampaikan. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan pelanggan tentunya, dan memberikan lebih dari pelanggan yang harapkan. Kedua, bersikap transparan atau terbuka dan bertanggung jawab jika melakukan kesalahan. Ketiga adalah membangun hubungan dengan para pelanggan yang lebih luas. Dan bersikap tulus dan serius kepada para pelanggan. Keempat adalah membuat para pelanggan menjadi merasa istimewa dengan pemberian penghargaan atas loyalitas mereka. Sebagai contohnya, mengirimkan ucapan terima kasih, tiket nonton, atau penawaran khusus yang membuat mereka senang, yaitu bonus-bonus. Kelima adalah komitmen bisnis dalam menjaga pengalaman para pelanggan. Keenam, ketika ada pelanggan yang melakukan komplain, maka kita harus menghadapinya dengan siap dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pelanggan tersebut. Terakhir adalah menawarkan apa yang mereka ingin butuhkan tentunya.
Poin terakhir adalah di mana kan Serondok Nona berada. Seperti yang telah saya jelaskan di atas, jika ingin mengorder kita bisa langsung di Instagram kami. Kita berlokasi di Bandung. Jika ingin langsung bertemu bisa di Bandung, atau enggak WA langsung ke nomor saya tadi ya. Oke. Ya, selanjutnya adalah saya akan coba mengenalkan untuk tim kita di Serondok Nona ini. Pertama ada saya sendiri, yaitu Ari Muhammad Azhari. Tugas saya adalah mengkoordinasikan terkait produksi, pemasaran, sumber daya, dan keuangannya di Serondok Nona ini. Kedua ada Irma Amalina, yaitu dia punya keahlian mencari bahan baku terbaik dan meracik bumbu-bumbu pilihan, dan ahli merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran. Jadi dia saya tentukan sebagai PSC produksi dan PSC keuangan. Selanjutnya ada Mutiara Rani, dia punya keahlian jeli melihat peluang dalam proses pembuatan pamflet-pamflet dan promosi. Jadi saya memberikan tugas kepada dia adalah sebagai PSC pemasaran. Dan yang terakhir adalah ada Muhammad Taufik. Dia punya keahlian, itu orangnya rapi dan teliti dalam proses penyelesaian, sehingga saya memberikan tanggung jawab pada dia sebagai PSC sumber daya. Oke. Tugas saya sebagai ketua di sini adalah bertanggung jawab secara menyeluruh dan memahami tugas, kewenangan dan hak kewajibannya untuk kelancaran produksi Serondok Nona ini. Selanjutnya adalah untuk PSC. Selanjutnya untuk PSC produksi, yaitu Irma Amalina ini bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi, menilai sumber daya, persyaratan, memperkirakan negosiasi, dan menyetujui anggaran. Untuk Mutiara Rani ini sebagai PSC pemasaran bertanggung jawab untuk merencanakan strategi pemasaran dalam memperhatikan tren pasar dan sumber daya, merencanakan marketing research, yaitu dengan mengikuti perkembangan pasar terutama terhadap produk yang sejenis. Untuk Muhammad Taufik sendiri itu mengatur dan memastikan supaya jembatan untuk yang menghubungkan antara semua aspek bisa terbangun dengan baik, kokoh, dan mendatangkan manfaat yang besar. Oke. Untuk bahan bakunya sendiri, peralatan yang kita butuhkan adalah kompor, gas, pisau sebagai pengupas kulit singkongnya, alat pengkukus, dan alat penggiling untuk mencetak serondok. Dan bahan baku utama kita adalah menggunakan singkong. Jadi proses pembuatan serondok Nona ini pertama adalah singkong ini dikupas menggunakan pisau, lalu dilakukan proses pemarutan. Hasil parutan dimasukkan ke dalam sejenis karung untuk dilakukan proses pemepresan, itu untuk menghilangkan kadar air yang di dalam singkong ini. Ya. Lalu dilakukan proses penggilingan untuk mendapatkan hasil singkong yang lebih halus. Setelah singkong digiling, dilakukan proses pengayakan untuk memisahkan hasil yang sudah halus dengan hasil yang masih kasar. Setelah diayak, lalu dilakukan proses pengukusan. Hasil kukus dipotong-potong. Hasil kukus didinginkan selama kurang lebih 3 hari. Lalu dilakukan pemotongan, dimasukkan ke mesin pencetakan untuk membentuk serondok Nona yang kita tahu sekarang panjang-panjang gitu. Lalu dilakukan pengadukan, yaitu mencampur dengan bumbu-bumbu yang kita inginkan.
Dilakukan proses penjemuran di sinar matahari dan baru bisa digoreng dan dinikmati oleh pelanggan. Ya, untuk laporan keuangannya sendiri, Sondok Nona ini saya coba memperlihatkan periode penjualan dari 1 Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. Modal awal kita pertama adalah hanya Rp400.000, yang dimana kita membeli singkong sebanyak 15 kg, yaitu 1 kilogramnya hanya menggunakan Rp2.000, jadi kurang lebih totalnya Rp30.000. Biaya pengangkutan bahan bakunya itu sendiri Rp10.000, jadi total biaya bahan baku kita adalah Rp40.000. Kedua, untuk biaya produksinya, kita membeli minyak goreng sebanyak 3 kg dengan 1 kilonya Rp8.000, jadi total Rp24.000. Dengan bumbu-bumbu sebesar kurang lebih Rp25.000. Gas LPG 2 pieces total Rp34.000, dan plastik 3 bungkus, yaitu 1 bungkus Rp45.000 dengan total Rp135.000. Dan tidak lupa plastik bag yang 30 inci, satu bagnya Rp25.000, dan print speaker 7 lembar yang selembarnya Rp5.000, jadi total Rp35.000. Jadi total produksi kita ada Rp278.000, yang dimana biaya pemasaran ya dari transportasi kurang lebih Rp25.000, promosi Rp25.000, pulsa dan internet Rp25.000 total. Jadi bila kita total biaya pemasarannya yaitu Rp400.000 dengan total penggunaan dana sebesar Rp353.000, yang dimana modal Rp400.000 tadi dikurangi Rp353.000, kurang lebih sisa Rp7.000. Ya, untuk rencana hasil penjualannya sendiri dalam Januari 2019 kita berhasil menjual cabai hijau sebanyak 97 pieces dengan harga Rp553.000, total cabai merah sebanyak Rp49.000, dan kita memberikan satu bonus yaitu sebagai ya ini untuk mendekatkan kita dalam pelanggan, itu dengan total harga Rp507.000. Total penjualan jagung sebanyak Rp74.000 dengan total uang Rp740.000, dengan total penjualan rasa jeruk 13 pieces dengan harga Rp126.000. Jadi jika kita totalkan dalam satu bulan di Januari 2019 kita bisa menjual sebanyak Rp233.000. Bila diulangkan yaitu Rp2.366.000 dikurangi infak 2,5% sekitar Rp100.000, jadi total penjualan kita Rp2.266.000. Jadi modal awal kita Rp400.000, dana yang kita gunakan Rp353.000, jadi sisa modal Rp7.000. Itu dengan hasil penjualan kita Rp2.266.000 dikurangi dana yang dikeluarkan Rp353.000, kita mendapatkan laba bersih sebanyak Rp1.873.000. Ya, saya coba akan jelaskan mengenai laporan singkat di bulan Januari sampai Desember ini. Untuk penjualan Sondok Nona ini, bila kita totalkan dari Januari sampai Desember, total pendapatan kita ada sekitar Rp46.692.000, di mana HPP itu adalah persediaan awal barang dagangan ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir, yaitu sebanyak Rp12.726.000. Untuk laba kotornya kita di Rp32 juta, dan biaya operasi kurang lebih Rp900.000, dan laba bersih yang kita dapatkan adalah Rp33.066.000. Ya, untuk proyeksi keuangannya sendiri bila dicatat dari Januari sampai Desember, proyeksi laporan keuangan dengan metode penjualan akurasinya di angka
Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa proyeksi laporan keuangan dengan metode penjualan adalah kurang akurasinya, di mana angka proyeksi yang terjadi digunakan mengenai rasio historis antara penjualan dan HPP, biaya operasi dan biaya bunga. Rasio ini akan menimbulkan kesan bahwa semua komponen biaya variabel atau tidak ada biaya tetap. Masalahnya akan muncul jika terjadi penurunan atau kenaikan volume penjualan, maka volume penjualan akan diikuti oleh perubahan presentasi yang sama berdasarkan 3 faktor tersebut, yaitu mengurangi tingkat akurasi proses laporan dan impact-nya akan mengurangi tingkat akurasi proses pelaporan yang dibuat. Tetapi kelemahan ini dapat dihilangkan dengan cara membagi komponen-komponen biaya menurut sifat masing-masing. Misalnya, setiap komponen biaya dipilih menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Setelah itu ditetapkan besarnya presentasi untuk tiap komponen biayanya. Misalnya, besar biaya presentasi, biaya operasi kurang lebih 10% dari penjualan. Dan rasio ini akan menimbulkan kesan bahwa semua komponen biaya adalah tidak tetap. Ya, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan mengenai produk kami, yaitu Selondok Nonanya. Semoga berkesan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena ini adalah video presentasi pertama saya, jadi harap dimaklum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.